13, dan 14 Desember 2014 di Wisma PKBI Jakarta Selatan diadakan Konferensi Nasional Perempuan Indonesia. Konferensi ini diinisiasi oleh sejumlah perempuan dari berbagai organisasi pergerakan yang peduli terhadap persoalan-persoalan dan penindasan yang terjadi terhadap kaum perempuan dan posisi kaum perempuan dalam menghadapi persoalan bangsa. Peserta konferensi ini berjumlah 100 orang dari 16 provinsi dan 32 kota atau kabupaten. Mereka mewakili berbagai segmen perempuan Indonesia, seperti mahasiswa, buruh, kaum miskin kota, kaum intelektual atau akademisi, aktivis posyandu, aktivis politik, dan lain-lain. Juga ada kelompok perempuan yang tergabung dalam koperasi-koperasi yang dibentuk dan dijalankan oleh kaum perempuan. Selain itu, acara konferensi perempuan ini juga dihadiri beberapa tamu peninjau dari Swedia, Malaysia, Australia, dan Filipina. Tema yang dipilih dalam pertemuan Konferensi Nasional Perempuan Indonesia ini adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Adapun pertimbangan pemilihan tema ini adalah bahwa secara historis perjuangan pembebasan nasional Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perjuangan pembebasan perempuan. Dengan demikian, tumbuh keyakinan bahwa tidak ada pembebasan nasional tanpa pembebasan perempuan dan tidak ada pembebasan perempuan tanpa pembebasan nasional. Selama ini kita masih melihat bahwa perempuan sebagai sektor sebagai kualitas masyarakat yang paling banyak di Indonesia ini belum menunjukkan kiprah yang cukup besar di dalam pewadahan atau pengorganisirannya begitu. Di adanya dampak dari sistem itu adalah bagian terbesar yang menerima akibat daripada kemiskinan struktural. Kita ingin membangun sebuah organisasi massa perempuan yang dia mengakomodir kepentingan-kepentingan perempuan di kelas bawah. Pekerjaan ini nggak bisa ditunda-tunda kan begitu, karena bagaimanapun pewadahan daripada organisasi pewadahan dari perempuan-perempuan miskin, perempuan-perempuan akar rumput, perempuan-perempuan yang menjadi bagian dari masyarakat kita terbanyak inilah yang kemudian menjadi keharusan kita membangun organisasi perempuan saat ini. Itulah yang kemudian menginisiasi kita untuk membangun konferensi ini. Ini adalah embrio dari pembentukan sebuah organisasi massa perempuan. Pembukaan konferensi ini dihadiri lebih dari 300 orang dan dimeriahkan oleh paduan suara Dialita dengan lagu-lagu yang penuh semangat. Konferensi nasional ini sebetulnya telah kami persiapkan sudah beberapa tahun yang lalu, cuman bentuk kepanitiaannya baru terbentuk bulan Oktober kemarin. Jadi praktis hanya 2 bulan kami mempersiapkan acara konferensi ini. Tentunya sebelum membuat acara konferensi ini kami membuat sebuah tahapan-tahapan, yaitu tahapan pertama melakukan pendiskusian terkait materi-materi yang akan disampaikan ke acara konferensi ini. Jadi kami menyampaikan materi-materi sampai ke tingkat-tingkatan daerah agar ketika memasuki acara konferensi nanti kawan-kawan di daerah nanti bisa lebih aktif berdiskusi karena sudah mengetahui materi-materi yang akan dibawakan. Beberapa tokoh tampak hadir dan mengapresiasi acara ini, antara lain Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Yuniyanti Huzaifah, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Ripka Ciptaning, Ketua Komisi 9 DPR RI.
Dalam pidatonya, Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa tugas mendesak gerakan perempuan hari ini adalah bersatu untuk mewujudkan masyarakat adil makmur tanpa penindasan manusia oleh manusia dan penindasan bangsa atas bangsa atau sosialisme Indonesia. Bagi kaum perempuan, 3 hal ini adalah landasan. Ia juga menyerukan agar kaum perempuan bisa mengkoordinasi diri sendiri, berkumpul bersama dan berorganisasi. Dengan begitu, perempuan bisa saling memahami semua persoalan. Karena perjuangan sekarang bukan lagi soal kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan bersama. Malaysia. Ya. Selamat. Menurut Jabo, sosialisme Indonesia akan dijawantahkan dengan pendidikan gratis, kesehatan gratis, perumahan layak, dan lapangan pekerjaan yang layak. Karena kekayaan alam maupun sumber ekonomi yang strategis dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Kita kembali ke semangat untuk terus berjuang. Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Huzaifah mengatakan bahwa saat ini hak-hak perempuan masih dibatasi. Ia juga mengatakan bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk berpendapat dan berorganisasi, karena hak berorganisasi adalah hak semua rakyat. Ia sangat mengapresiasi konferensi yang mencanangkan pembentukan organisasi massa perempuan ini. Ketua Komisi 9 DPR RI, Ripka Ciptaning, dalam pidatonya mengatakan bahwa masih sangat sedikit perempuan yang ingin benar-benar berjuang untuk kemajuan bangsa. Ia juga mengatakan bahwa masih banyak perempuan yang hanya berpikir parsial dalam berjuang di kursi legislatif, di mana perempuan hanya akan mendukung satu program yang menyentuh kepentingan partainya saja tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Pada hari pertama konferensi ini diadakan Malam Solidaritas. Acara ini berisikan pesan-pesan solidaritas tamu undangan dari luar negeri. Dalam pesan-pesannya, mereka sangat mengapresiasi kegiatan konferensi perempuan ini. Mereka berharap agar konferensi ini bisa menghasilkan sebuah organisasi perempuan yang progresif, yang tidak hanya berbicara mengenai masalah perempuan saja, tetapi juga berbicara mengenai persoalan-persoalan rakyat. Panitia kemudian memberikan cenderamata berupa selendang merah kepada tamu undangan dari luar negeri. Pemberian selendang merah ini diwakili oleh Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik. Pada hari kedua, konferensi dibagi dalam 4 sidang. Sidang pertama, peserta membahas mengenai tata tertib acara konferensi. Sidang kedua, konferensi membahas landasan pembentukan ormas perempuan. Di sini peserta membedah situasi objektif masyarakat Indonesia, situasi subjektif perempuan, dan situasi gerakan perempuan. Sebagai dasar, pemateri memaparkan bahwa pembangunan nasional harus mengandung 2 aspek. Pertama, pembangunan nasional harus melibatkan seluruh bangsa Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kedua, hasil dari pembangunan nasional harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, baik laki-laki maupun perempuan. Yang penting juga diingat, setiap warga negara akan bisa berkontribusi dalam pembangunan, hanya jika syarat-syarat material untuk pengembangan dirinya terpenuhi, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat, dan lain sebagainya. Disinilah letak masalahnya. Kaum perempuan Indonesia yang meliputi hampir dari separuh populasi, yaitu 49,66%, masih ditempatkan sebagai warga negara kelas 2. Di bidang pendidikan, hingga tahun 2010 sebanyak 5 juta perempuan Indonesia masih buta huruf. Data lain mengungkapkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit pula partisipasi perempuan.
yaitu SMA 18,59%, diploma 2,74%, dan universitas 3,02%. Di bidang kesehatan, kaum perempuan juga masih mengalami kesulitan. Ini bisa dilihat dari tingginya angka kematian ibu. Hingga tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia masih sangat tinggi, yakni 359 per 100.000 kelahiran. Begitu juga dalam persoalan kemiskinan. Perempuan masih identik dengan kemiskinan dan diskriminasi ekonomi. Perempuan pun rentan dari praktek kekerasan. Menurut laporan Komnas Perempuan sepanjang tahun 1998 hingga 2011, terjadi 93.960 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Sebanyak 4.845 kasus diantaranya adalah pemerkosaan. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual sebanyak 1.359 kasus, pelecehan seksual sebanyak 1.049 kasus, dan penyiksaan seksual sebanyak 672 kasus. Situasi ini berdampak pula dalam kehidupan politik. Partisipasi perempuan di lembaga politik pun terbilang sangat rendah. Keterwakilan perempuan di parlemen hanya 79 orang atau sekitar 14% dari total anggota DPR RI. Di jabatan eksekutif atau pemerintahan tercatat hanya terdapat 1 orang gubernur dan 1 wakil gubernur perempuan dari 33 gubernur, serta 38 bupati atau 7,6% dari 497 kabupaten. Diskusi yang lebih mendalam terhadap pemaparan pemateri di atas kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: pertama, persoalan masyarakat dan kaum perempuan saat ini adalah sistem neoliberalisme. Kedua, ada penafsiran keliru atas agama yang mendukung diskriminasi terhadap perempuan atau fasisme religius. Ketiga, organisasi massa perempuan yang akan kita bangun harus mampu menjawab sekat-sekat, faksi-faksi atau gesekan dalam gerakan perempuan, dan merangkul seluas-luasnya kaum perempuan dalam perjuangan. Dan yang keempat, kaum perempuan harus mampu mengkritik pemerintahan Jokowi JK jika kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat, khususnya kaum perempuan. Pada sidang ketiga, peserta membahas program perjuangan yang kemudian dibagi menjadi 3 komisi, yaitu Komisi Politik, Komisi Ekonomi, dan Komisi Sosial Budaya. Selain itu juga membahas program umum. Hasil sidang ini menetapkan program umum yang diambil adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara tiap komisi menyimpulkan sejumlah program tuntutan di bidangnya masing-masing. Pada sidang Komisi Politik juga disampaikan sejumlah program tuntutan, antara lain untuk menghapus segala produk perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan. Sementara sidang ekonomi menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan, seperti tempat penitipan anak, tempat menyusui, cuti haid, cuti hamil, dan cuti melahirkan. Kemudian terangkat juga persoalan kesehatan reproduksi, akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, dan kenaikan upah buruh perempuan, mendorong pemerintah berpihak pada pangan lokal, membangun koperasi, dan sebagainya. Pada sidang Komisi Sosial Budaya, peserta diskusi menyoroti persoalan pendidikan yang tidak sensitif gender, tayangan atau informasi di media massa yang tidak mendidik, dan masalah poligami. Sidang keempat, konferensi membahas strategi dan taktik yang akan dipakai oleh organisasi massa perempuan dalam menjalankan perjuangannya. Pembahasan strategi dan taktik ini berangkat dari kesimpulan bahwa sistem neoliberalisme menindas kaum perempuan baik secara sosial ekonomi, politik, dan budaya. Maka, konferensi ini menyetujui bahwa strategi yang harus dilakukan oleh kaum perempuan adalah bersatu bersama laki-laki, melawan sistem neoliberal atau imperialisme dan patriarki dalam kerangka pembebasan nasional. Selanjutnya, sidang ini juga dibagi ke dalam 3 komisi, yaitu Komisi Politik, Komisi Organisasi, dan Komisi Ideologi. Pada Komisi Politik antara lain disimpulkan bahwa organisasi perempuan ini harus berperan mengajak perempuan seluas-luasnya berpartisipasi dalam perjuangan pembebasan nasional. Komisi ini juga mendorong dan mengawal perempuan untuk mengambil peran aktif di wilayah publik dalam pengertian yang seluas-luasnya.
Dalam sidang, Komisi Ideologi disepakati untuk mengadakan pendidikan dan kursus-kursus politik bagi perempuan secara reguler dan terorganisir, membuat terbitan serta membangun perpustakaan atau taman bacaan. Sedangkan sidang komisi organisasi mendorong konsolidasi perempuan di tingkat lokal, merancang pembangunan sel-sel komite aksi, pembangunan sekolah-sekolah rakyat di tingkat kampung dan pabrik, dan melakukan advokasi terhadap kasus perempuan. Pada hari ketiga dilanjutkan dengan sidang kelima, yaitu membahas soal-soal keorganisasian. Di sini, peserta membahas bentuk organisasi, anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan pemilihan pengurus. Sidang ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu: pertama, terbentuknya sebuah organisasi perempuan berskala nasional dengan nama Aksi Perempuan Indonesia, API Kartini. Kedua, bentuk dari organisasi ini adalah organisasi massa dan berbasis massa. Ketiga, memilih dan menetapkan Minaria Christine Natalia menjadi ketua umum dan Dina Mondong menjadi sekretaris jenderal. Sedangkan pembuatan resolusi akan diagendakan lebih lanjut oleh organisasi yang telah terbentuk ini.